Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Al-Qadar, mahasiswa S2 Teknik Sipil Universitas Sangga-Buana. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara sederhana tentang struktur artikel ilmiah. Dan sebagai contoh, saya akan menghubungkan dengan judul tesis yang saya akan ambil, yaitu analisis efisiensi manajemen konstruksi redesian alun-alun Cianjur berbasis green infrastruktur. Dengan contoh tesis yang saya ambil ini, saya akan membuat tentang artikel. Struktur artikel ilmiah umumnya menggunakan format IMR-AD, terdiri dari introduction atau pendahuluan. Yang kedua ada metodenya. Yang ketiga ada result atau hasilnya. Yang keempat ada diskusi tentang pembahasannya. Dan yang terakhir kelima ada kesimpulannya. Contoh jika saya akan menulis artikel dari tesis yang saya rencanakan, judul artikelnya bisa menjadi efisiensi manajemen konstruksi pada proyek redesian alun-alun Cianjur berbasis green infrastruktur. Dengan judul artikel itu, maka kita dapat mendapatkan objek penelitiannya, yaitu alun-alun Cianjur redesiannya. Fokus penelitiannya adalah efisiensi manajemen konstruksi. Pendekatannya menggunakan green infrastruktur. Dan harus ada nama penulis dan afiliasinya. Contohnya namanya Fahmi Al-Qadar, afiliasinya program studi magister teknik sipil Universitas Sangga-Buana. Dan dalam introduction juga harus ada abstrak yang berisi ringkasan penelitian. Seperti jika memakai tesis saya nanti, pentingnya infrastruktur hijau di ruang publik, efisiensi yang harus dicapai dalam manajemen konstruksinya, metode analisis yang nanti saya akan gunakan seperti green infrastruktur, hasilnya, dan kesimpulan dan rekomendasi. Dalam introduction ini atau pendahuluan menjelaskan konteks penelitian jika memakai artikel yang menurut tesis saya. Harus ada latar belakang. Latar belakangnya kebutuhan ruang publik yang ramah lingkungan dan efisien. Contohnya, sehingga diperlukannya redesign alun-alun. Permasalahannya, manajemen konstruksinya kadang kurang efisien, sehingga mempengaruhi biaya, waktu, dan kualitasnya. Terus di sana ada reach gap-nya, GAP-nya, belum banyak penelitian yang fokus pada efisiensi manajemen konstruksi pada proyek yang berbasis green infrastruktur, apalagi untuk daerah Cianjur. Dan tujuannya menganalisis kondisi eksisten alun-alun Cianjur serta kebutuhan penerapan green infrastrukturnya, dan dapat merumuskan konsep redesign berbasis green infrastrukturnya, dapat mengevaluasi efisiensi manajemen konstruksinya pada proyek redesign dari aspek biaya, waktu, dan sumber daya. Yang selanjutnya, setelah introduction ada metode penelitian. Bagian metode penelitian ini jika menggunakan tesis saya atau artikel menurut tesis saya, terdapat jenis penelitiannya seperti studi kasus, proyek konstruksi, datanya dokumen seperti foto, RAB, jadwal,
lokasinya, waktunya, terus ada teknik pengumpulan datanya, teknik analisisnya, analisis efisiensi manajemen, misal cost performance index atau time performance index, terus observasi lapangan, terus ada wawancara di sekitar alun-alun Cianjur, terus pendekatan dari infrastruktur hijau, penilaian elemen hijau seperti vegetasi, bahan yang digunakan nanti, terus pengelolaan airnya. Yang selanjutnya ada result atau hasil untuk menyajikan temuan penelitian secara jelas. Mungkin nanti hasilnya akan nilai efisiensi waktu dan biaya proyeknya beda nggak sama yang bukan green infrastruktur. Identifikasi bagian pekerjaan yang tidak efisiennya, terus data perbandingan, terus temuan terkait implementasi infrastruktur hijau dan pada desain alun-alun Cianjurnya, gimana dari desain alun-alun Cianjurnya supaya green infrastruktur gitu Pak. Selanjutnya ada diskusi atau pembahasan seperti mengapa terjadinya ketidakefisiensian pada proyek beberapa pekerjaan, faktor manajemen proyek yang terjadi berpengaruh atau tidak, terus bagaimana penerapan green infrastrukturnya, terus perbandingan hasil penelitian saya dengan penelitian yang serupa di yang memakai sistem green infrastruktur. Terus apa implementasinya pengolahan ruangan publik atau seperti alun-alunnya itu di Cianjur. Terus ada yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini seperti tingkat efisiensi manajemen konstruksi pada proyek tersebut, faktor yang paling mempengaruhi efisiensinya apa aja, terus hasilnya seperti apa, desainnya, redesainnya, terus biaya waktu yang dikeluarkannya, terus rekomendasi peningkatan manajemen proyek pada pembangunan ruang publik berbasis infrastruktur hijaunya. Kesimpulan ini harus bersifat singkat, jelas, dan langsung pada intinya. Yang selanjutnya ada daftar pustaka, seperti sumber ilmiah yang digunakan, yang harus dicantumkan sesuai gaya tulisannya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.